Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wasallam wa ba'd. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kru Setiba TV yang telah berinisiatif untuk membuat satu program baru, di mana dalam program ini kita akan coba memberikan solusi atau memberikan jawaban terhadap problematika yang sering dihadapi oleh para petualang, para pendaki, atau mungkin dalam bahasa kita yang lebih keren kita istilahkan dengan travelers, ya, para petualang, para penjelajah. Ya, karena sebagai pembina Mapala yang juga sering ikut serta dalam pendakian yang dilakukan oleh teman-teman, apakah di Diklat SAR ataukah pendakian yang sifatnya umum, kita sering mendapati berbagai jenis masalah yang dihadapi oleh para pendaki, sehingga nampaknya para pendaki, khususnya pendaki muslim, ya, khususnya para pendaki muslim, banyak di antara pendaki muslim kita ini yang kesulitan untuk melaksanakan ibadah. Ya, padahal seharusnya pada proses kita mendaki, kita melihat kondisi alam semesta ini memperkuat keimanan kita kepada Allah. Kita bisa melihat bagaimana Allah begitu indah telah menciptakan ada malam, ada siang, ada matahari, ada bulan, ada gunung yang menjulang tinggi. Ini harusnya menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus harusnya menambah kekuatan kita dalam beribadah. Tetapi sayang sekali bahwasanya banyak yang mengalami kesulitan, ya. Bukan sebenarnya mereka malas melaksanakan ibadah, tetapi memang mungkin karena ketidakpahaman tentang bagaimana melaksanakan ibadah-ibadah saat melakukan petualangan itu. Ya, karena pada saat kita melakukan petualangan, tentu kondisi itu sangat jauh berbeda dengan kondisi kita hidup sehari-hari. Kita berada di alam bebas, mungkin kita kekurangan air, ya, kondisi mungkin sangat dingin, menusuk bahkan sampai ke tulang-tulang. Itu kondisi-kondisi yang ya perlu dihadapi oleh setiap pendaki, dan bukan karena alasan kondisi alam tersebut lalu kemudian seorang muslim boleh meninggalkan ibadah, khususnya diantaranya ibadah sholat yang wajib dalam setiap kondisi, ya, ibadah sholat yang bahkan sampai kita tidak bisa bergerak pun kita harus melaksanakan ibadah tersebut, ya, apalagi kalau hanya dalam kondisi kita melaksanakan kegiatan-kegiatan petualangan di alam bebas. Jadi asal muasal pengumpulan pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya saya pribadi setelah, ya, seingat saya, ya, setelah melakukan pendakian di Diklat SAR terakhir atau kedua terakhir, Mapala Setiba Makassar di Gunung Bulu Saraung di Kabupaten Pangkep, itu dalam perjalanan mendaki di sore hari saya mulai start dari bawah karena memang agak lambat dari teman-teman Mapala ketika itu, lebih duluan, ya, kita gelombang yang belakangan itu berangkatnya sore, ya. Di perjalanan kita ketemu dengan sekumpulan anak-anak muda, pemuda-pemudi yang turun dari puncak. Tetapi dalam perjalanan, ya, kalau saya tidak salah di pos 2 ketika itu, ya, di antara pendaki putri ini ada yang kerasukan. Dan ini bukan kali pertama, ya. Bukan kali pertama kita menghadapi kondisi-kondisi tersebut. Sebelumnya ketika mengadakan Diklat SAR pertama Mapala di Lembah Rama, ya, di Kabupaten Goa, tepatnya di Malino, juga kita menghadapi kondisi yang sama, ya, beberapa kali. Ya, juga dalam pendakian Latimojong di Kabupaten Nrekang di pos 5 tepatnya, ya, malam, ya, menjelang tengah malam kita dipanggil oleh sekelompok pendaki-pendaki yang lain, ya, karena mereka mungkin lihat kita melaksanakan sholat ketika itu. Nah, lalu ada yang kerasukan malam hari, ya. Maka ini menjadi
tantangan tersendiri ya bagi pendaki muslim ya, bagaimana menghadapi kondisi-kondisi alam yang seperti ini, sehingga saya tergugah untuk mengumpulkan pertanyaan itu. Maka ketika itu ya, ini sekitar 1 tahun yang lalu ya, saya mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan ini dari berbagai komunitas pendaki yang berasal dari Stiba ya, mahasiswa Mapala Stiba Makassar sendiri, apakah yang masih aktif sebagai anggota ataukah yang telah menjadi alumni, dan juga meminta pertanyaan dari beberapa komunitas ya, komunitas pendaki yang ada di luar ya, di teman-teman di LITMI ya, pendaki muslim UMI dan yang lainnya. Dan itu ketika itu saya membuka bebas pertanyaan itu. Terkumpullah sekitar kurang lebih 100 pertanyaan. Ya, 100 pertanyaan itu setelah saya kumpulkan, memang awalnya ada niatan untuk membuat satu buku, semacam buku panduan pendaki muslim ya, kurang lebih begitulah yang ingin saya buat sebagai acuan ya bagi setiap pendaki muslim, bagaimana tetap bisa melaksanakan ibadah saat melaksanakan kegiatan-kegiatan petualangan. Maka dari situ terkumpul sekitar 100 pertanyaan yang kemudian saya klasifikasi ke beberapa bagian. Bagian pertama saya mengumpulkan tentang masalah yang berkaitan dengan akidah ya, ketauhidan ya, para pendaki ternyata banyak juga yang menghadapi masalah ini. Masalah etika mendaki, adab mendaki ya, karena Islam ini mengajarkan semua lini kehidupan kepada kita. Bahkan bagaimana seorang pendaki mendaki, seorang traveler melakukan kegiatan travelingnya, ini semua diajarkan di dalam Islam. Tidak ada satu lini kehidupan pun dalam Islam, dalam kehidupan ini, kecuali ya Islam bisa memberikan solusi dan penjelasan. Apatah lagi hal-hal yang hanya berkaitan dengan ya kegiatan aktivitas pendakian itu. Maka pertanyaan itu saya bagi ke dalam beberapa klasifikasi. Yang pertama masalah akidah, yang kedua masalah etika mendaki, yang berikutnya ada berkaitan dengan masalah ibadah, bagaimana melaksanakan wudhu pada saat air sedang kurang-kurangnya atau dalam kondisi air yang sangat dingin ya, bagaimana melaksanakan tayamum ya. Sebenarnya ini perkara mudah, tetapi para pendaki mesti memahami dengan baik, sehingga ketika menghadapi kondisi-kondisi tertentu di alam bebas, kita sudah memiliki satu acuan ilmu yang bisa diterapkan. Ini yang menjadi sebenarnya pendorong ya, atau boleh kita katakan ini adalah filosofi kenapa saya bisa mengumpulkan itu ya, dengan harapan bahwa ini bisa menjadi satu jawaban ya, satu solusi bagi teman-teman pendaki. Di sana juga ada masalah ibadah, masalah muamalat ya, bagaimana pendaki perempuan, bagaimana seorang wanita mendaki, bolehkah tidak, dan seterusnya. Ini cukup banyak. Semoga bisa dijawab dalam segmen kita ini, dalam kegiatan kita ini, dan tentu kita berharap ke depan ada kegiatan-kegiatan yang atau pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita para pendaki, yang mana tentu mereka yang menghadapi kondisi-kondisi di alam bebas yang perlu untuk diberikan solusi atau jawaban. Ya, saya kira begitu Ustaz Sulianto ya. Baik Ustaz. Ya, baik. Nah, mungkin sebagaimana yang kita ketahui saat ini, segala kegiatan-kegiatan kita menjadi terbatas, mungkin disebabkan karena menyebarnya virus COVID-19 ini. Dan mungkin kita ketahui bersama bahwa sebelum COVID-19 ini menyebar di Indonesia, Ustaz, mungkin banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat outdoor, atau mungkin biasa ikhwa mengatakannya atau menyebutnya tadabbur alam, di mana kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan di alam bebas. Nah, mungkin Ustadz bisa menerangkan manfaat ataukah mungkin faedah yang bisa kita dapatkan dalam kegiatan-kegiatan yang seperti ini, Ustadz, yang merupakan kegiatan yang bersifat outdoor dan dilaksanakan di alam bebas, Ustadz. Ya, terima kasih. Jadi tentu dalam agama kita ini kita dituntut untuk banyak mentadaburi
ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mengenal Allah itu ada yang disebut dengan tadabbur Qur'aniyah, ya. Tadabbur ayat-ayat Quran. Ada juga dengan istilah yang lain tadabbur ayat Allah kauniyah, ya, atau kita istilahkan dengan tadabbur alam. Kita melihat alam semesta ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala begitu indah mengatur silih bergantinya malam, siang. Di siang hari ada matahari yang memanasi, di malam hari ada bulan, ada bintang yang begitu indah. Apalagi kalau kita di alam bebas itu luar biasa, Masya Allah. Itu terlihat jelas. Ya, biasanya kalau kita di kota seperti ini, bintang-bintang di langit, ya, bulan dengan cahayanya, itu biasanya tidak nampak begitu jelas. Tapi kalau kita berada di alam bebas, apalagi kalau kita beratap langit, itu Masya Allah, ya, di malam hari, ya, menjelang subuh, itu kita bisa melihat betapa luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat, ya, saya kira cukup banyak, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana proses penciptaan alam, ya, bagaimana proses penciptaan, ya, dunia ini, ya, langit dan bumi. Itu semua tentu merupakan ayat-ayat yang perlu untuk ditadaburi, ya, perlu diperhatikan, perlu dihayati, sehingga dengan itu, ya, timbul rasa pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam salah satu ayat, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Ya, sungguhnya fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit, dalam penciptaan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, silih bergantinya malam dan siang, itu la ayatin liulil albab. Ada ayat-ayat, ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dan seterusnya. Dan ayat-ayat yang sejenis ini seperti ini, ya, cukup banyak di dalam Al-Qur'an, ya. Misalnya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal arsy, ya, yughshil lailan nahara, dan seterusnya. Dan bahkan kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an, kata-kata seperti gunung itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan puluhan kali, ya. Kurang lebih 35 kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kata gunung, dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu daripada makhluknya di dalam Al-Qur'an kecuali makhluk tersebut memiliki keagungan, ya, memiliki makanah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada fungsi-fungsinya yang kemudian hanya dengan melihat langsung, ya, kita bisa melihat betapa keagungan, ya, Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu ini harusnya hadir di dalam hati setiap para pendaki atau traveler. Jadi kita mendaki, kita melakukan perjalanan, kita melakukan rihlah, ya, dalam bahasa kita rekreasi, ya. Itu bukan hanya sekedar pergi jalan, ya, sebagaimana umumnya orang-orang, ya, tapi seorang muslim dituntut bagaimana aktivitas traveling yang dilakukannya itu berjalan melihat tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, itu bisa menambah keimanannya, ya, bisa menambah ketakwaannya. Apatah lagi, ya, dengan kegiatan-kegiatan ini kita bisa melakukan olah fisik, menambah semangat dan juga meningkatkan kekuatan fisik kita, ya, karena Nabi SAW mengatakan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan juga, ya, memiliki kekuatan, ya. Kekuatan di sini apakah itu bermakna kekuatan keimanan, ketauhidan kepada Allah, tentu tidak bisa lepas dari kekuatan itu adalah kekuatan fisik, dan itu, ya, harus diolah, ya, harus dilatih. Dan berikutnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dengan berbeda-beda, ya.
muyul kita, kecondongan kita, hobi kita berbeda-beda, dan dalam Islam itu sama sekali hobi itu tidak dimatikan, ya. Apalagi kalau hobi itu adalah, atau kegiatan itu adalah aktivitas-aktivitas yang pada asalnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya. Jadi Islam sangat memberikan support, ya, memberikan dorongan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ya bisa ya menambah keimanan kita, pemahaman kita, mengolah fisik kita, terlebih lagi misalnya untuk para pemuda, ya. Para pemuda kita saat sekarang ini, apalagi di dunia media sosial yang begitu mudah, sangat mudah juga mereka terpengaruh dengan apa yang ada di media sosial. Maka seharusnya kita melakukan dan membuat ya mempola mereka agar tercipta kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Dan saya kira ya di antara kegiatan yang bermanfaat untuk para pemuda kita ini adalah kegiatan-kegiatan alam seperti itu, mendaki, traveler, menjalan, melihat ciptaan Allah, sekaligus dalam kondisi seperti itu kita memberikan nasihat wejangan kepada mereka. Saya kira ini di antara poinnya. Baik, Ustaz. Berarti semua daripada pertanyaan-pertanyaan ini Ustaz dapatkan dari pengalaman Ustaz saat melaksanakan kegiatan-kegiatan di alam bebas, begitu ya Ustaz? Ya. Jadi pertanyaan ini tergabung dari pengalaman yang kita dapatkan, problematika yang kita hadapi saat mendaki, apakah yang dihadapi oleh teman-teman di Mapala Stima Makassar sendiri, ataukah pertanyaan-pertanyaan dari komunitas yang lainnya. Jadi ada yang dari kita, dari komunitas kita, ada juga yang dari komunitas yang lain di luar Stima maksud saya, ya. Teman-teman di komunitas pendaki Mapala yang lain, ya, itu mengajukan beberapa pertanyaan. Ustadz, kalau seperti ini kita bagaimana? Kalau dalam kondisi tidak ada air, atau ada air tapi hanya tinggal sedikit, hanya cukup untuk minum, sementara kita dalam kondisi akan melaksanakan sholat, kita juga tidak memiliki wudu atau wudu kita batal, maka bagaimana? Ya, pertanyaan-pertanyaan sebenarnya simple, ya. Tetapi bagi sebagian teman-teman pendaki itu tidak menjadi simpel seperti itu, ya, dalam kondisi-kondisi tertentu. Maka perlu kita menjawab, kita perlu memberikan solusi bagi mereka bagaimana menghadapi kondisi-kondisi yang dalam tanda kutip ya tidak normal, ya. Ya, kalau kita di alam seperti ini, dalam rumah, dalam ruangan, ya, mau wudu ada tempat wudu, mau ke sholat bisa ke masjid, ya. Kalau dalam kondisi alam bebas, apalagi kalau hujan, ya, belum lagi kalau tempatnya bersalju, ya. Dan beberapa pengalaman kami pribadi dengan beberapa pendaki muslim semasa di Pakistan itu beberapa kali melaksanakan kegiatan di tempat yang bersalju, dan memang banyak hal yang harus kita pahami, ya, khususnya berkaitan dengan ibadah, dengan ibadah, sehingga ibadah itu tidak terbengkalai ketika kita melaksanakan kegiatan alam seperti itu. Saya kira gitu. Baik, Ustaz, syukran. Baiklah pemirsa Stima TV sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita mendengar pemaparan dari Ustaz tadi, bahwasanya pertanyaan-pertanyaan ini yang akan dijawab dalam program-program kita pada pertemuan kali ini ataupun pada pertemuan kedepannya itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang didapatkan oleh Ustadz sendiri dalam pengalamannya pada saat melakukan kegiatan di alam bebas bersama para pendaki, baik itu mahasiswa Stima Makassar sendiri maupun para pendaki yang berasal dari mahasiswa secara umum pada umumnya. Nah, kemudian Ustaz, terakhir mungkin dari jawaban pertanyaan ini harapan yang mungkin Ustaz harapkan atau kita harapkan untuk para pendaki-pendaki ini, mungkin ada beberapa harapan yang bisa kita simpulkan. Baik, saya akan sebutkan sebelum saya menjawab pertanyaan Ruslianto tadi, saya akan coba membacakan beberapa pertanyaan, ya, dari para pendaki atau para penanya yang telah sampai ke kami. Di antaranya misalnya
hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Saya bagi ke bagian akidah. Di antara pertanyaannya adalah misalnya, mengapa di gunung itu banyak penampakan dan suara makhluk halus? Nah, ini mungkin para penanya yang pernah menghadapi kondisi tersebut. Ada juga pertanyaan misalnya, bagaimana hukum ya atau bagaimana pandangan Islam terhadap istilah mapatabe ya. Ya, di sini mapatabe atau mungkin bahasa kita ya permisi lah, permisi mendaki gunung ya. Permisinya di situ bukan seperti orang masuk rumah, assalamualaikum misi, ini dia misi mau mendaki, kepada siapa dia minta izin? Ya kepada penunggu gunung yang dianggap ada di situ. Nah, ini banyak ya, dan ini masalah besar ini bagi para pendaki ketika ini terjadi ya. Seharusnya gunung ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh makhluk yang ada di situ ya adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harusnya itu mendekatkan kita kepada Allah. Inilah kok menjadikan kita berbuat syirik. Ya, ini juga menjadi satu masalah, dan banyak lagi masalah-masalah yang lain ya. Bagaimana fikih tahara ya secara khusus, bagaimana jarak safar, bagaimana salat Jumat. Ya, ini semua adalah hal-hal yang perlu dijawab ya. Kenapa kita perlu menjawab? Saya kembali ke pertanyaan Ruslianto tadi. Apa yang kita harapkan? Kita berharap bahwa para pendaki muslim, para travelers muslim ya, seharusnya seperti tadi yang di awal saya sebutkan, seharusnya dalam kegiatan-kegiatan yang seperti ini menghadirkan rasa ketakwaan yang lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah sebaliknya, mendaki melihat ciptaan Allah lalu kita tidak melaksanakan ibadah dengan baik. Itu kan terbalik. Seharusnya semakin kita melihat ciptaan Allah yang luar biasa, yang begitu agung ya, semakin hadir di dalam hati kita pengagungan dan pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang implikasinya adalah meningkatnya kualitas ibadah kita kepada Allah. Ya. Harusnya itu, bukan malah sebaliknya, mendaki melakukan perjalanan melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan salat, ya, ada campur baur laki perempuan dan seterusnya. Ya. Nanti dalam beberapa pertanyaan juga ada masalah-masalah yang berkaitan dengan bagaimana sebenarnya hukum mendaki bagi wanita, dan bagaimana kalau dibolehkan bagaimana seorang wanita itu seyogyanya melakukan aktivitas pendakian. Ini banyak ya. Dan semoga insya Allah dalam kegiatan ini, dan semoga Allah panjangkan umur kita, kegiatan kita bisa lancar, kita bisa memberikan jawaban-jawaban dan solusi-solusi bagi para pendaki, sehingga ke depan para pendaki, khususnya para pendaki muslim ketika melaksanakan kegiatan, dan para travelers secara umum ketika melakukan kegiatan traveling itu tidak lagi terkungkung dengan kondisi bahkan meninggalkan ibadah. Harusnya ya semakin kuat mereka beribadah karena sudah ada landasan keilmuan yang didapatkan dari kegiatan kita ini. Saya kira itu. Baik, Ustaz.